Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Ibu jemaah, bapak jemaah yang berhormati, adapun malam hari kini adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari kini kitalah hadir di rumah Allah, menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenar-benar kita mengaku kepada Allah apa yang kita akui, bahasanya memanglah Allah itu yang benar, memanglah Allah itu nan besar, nan basa, memanglah Allah itu nan kuasa, memanglah Allah itu nan menangan nan wali'. Sehingga dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kitalah hadir ke rumah Allah dengan kudarat Allah, sehingga dengan iradat Allah menggerakkan ke dalam hati kita, sehingga walaupun sesibuk pun apa awak, sesibuk bagaimanapun kita, walaupun banyak bana kerajo, dan insya-Allah kaki lagi kita langkahkan juga ke rumah Allah, tangan lagi kita ayunkan juga ke rumah Allah untuk beribadah, untuk bertasyakur, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal-amal yang kita kerajuan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kepala nang sujud ke lantai itu adalah penghapus seluruh dosa kita, baik itu dosa nan ketek, baik itu dosa nan gadang. Semoga jemaah nanti pulang ibaratkan kain putih, ibaratkan bayi baru lahir, mudah-mudahan bersih daripada dosa, baik itu dosa ketek walaupun itu dosa gadang. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nan hadir walaupun nan tidak hadir, kita doakan kepada Allah semoga mati kita husnul khatimah, hendaknya Allah lapehkan kita nanti daripada azab neraka, azab padang mahsyar, azab di dalam liang lahat atau kubur. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan amal-amal kita yang kita kerajuan siang dan malam, seluruh macam-macam amal yang kita kerajuan, itulah menjadi penolong kita dalam kubur hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah nan hamba hormati, pada malam maghrib hari kini menunggu Isya, marilah kita isi balik kegiatan kita dengan pengajian, mudah-mudahan dengan pengajian itu berubahlah kehidupan kita hendaknya, berubahlah tingkah laku kita hendaknya, berubahlah sikap kita hendaknya, berubahlah seluruh kegiatan dan buruk-buruk kita kerana elok hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Apalah gunanya baca rahmah, apalah guna mendengar pengajian jika indak kita aplikasikan dalam kegiatan keharian kita. Apalah guna kita mendengar pengajian, mendengar ilmu dari guru-guru dan seluruh guru-guru, macam-macam gurunya. Apalah gunanya
jika kindak kita amalkan. Jadi ilmu nak kita dengar itu ilmu tu yo diamalkan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan panuntun kita dari nan buruk kanan elok, dan panunjuk kita daripada nan salah kepada nan batu, dan panuntun kita daripada kegelapan kepada penarang hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ilmu itulah nan akan menolong awak nanti di dalam kubur. Ilmu itulah yang akan menuntun kita hidup di dunia kepada petunjuk dan batu. Mudah-mudahan dengan ilmu, dengan amal, dengan ilmu itulah kita diselamatkan daripada azab Allah, daripada azab kubur dan azab neraka hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berhormati, adalah kegiatan kita pada malam ini adalah suatu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti iman kita kepada Allah. Apa itu iman? Iman itu adalah bahasa Arabnya percaya, bahasa awaknya. Kalau bahasa Arabnya iman. Kalau ada nama orang iman itu adalah artinya percaya. Nah, percaya, iman itu artinya percaya. Sehingga dengan percayanya kita kepada Allah, percayanya kita kepada adanya alam kubur, percayanya kita kepada hari kiamat, percayanya kita kepada padang mahsyar, percayanya kita kepada neraka dan sarugo, sehingga kini kita gerakkan dengan iman itu tubuh kita hadir ke surau Allah, hadir ke rumah Allah, hadir menundukkan kepala, hadir menundukkan hati. Tiang mana kepala memanglah tunduk, maka sebaiknya lah kita tundukkan hati kita kepada Allah. Tundukkan setunduk-tunduknya, randahkan hati waktu serendah-rendahnya, sehingga kalaulah rendah lah tunduk kepala awak, dan hakikatnya tundukkan pula lah hati awak tu. Qalbu waktu, fuad waktu, qalab waktu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalaulah tunduk diri kita, hati kita kepada Allah, indak ada rasa membangkang kepada perintah Allah, indak ada rasa sombong terhadap Allah, indak ada rasa menandingi Allah, indak ada rasa iaitunya merasa bangga atas apa-apa yang dibagi pemberian dari Allah. Manusia itu banyak menyimpan sifat itu, sifat angkuh, sifat sombong, sifat iri hati, sifat tamak, sehingga dengan sifat angkuh, sombong, merasa inyu dan punyu pemberian Allah, penitipan Allah, dititipkan haratu saketek dari Allah, sehingga merasa bangga, merasa tamak, ingin menambah dan menambah lagi, ingin menambah rancak dan menambah rancak lagi. Kau ada kendaraannya ciak je 2, 3 jampak, baan yang karancak daripada itu. Baan ada orang Indonesia menuruh pada itunya menaruh. Begitulah tamak angkuhnya manusia, sehingga jauh daripada syukur. Maka kita harapkan apapun harta yang kita punya, apapun dan Allah titipkan kepada awak, indak membuat awak tamak, indak membuat awak angkuh, indak membuat sombong awak sesemua awak hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu jemaah yang berhormati, iman itu adalah kepercayaan dalam hati kita. Percaya kita pertama iaitu iman itu rukunnya 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Itu adalah garis besarnya. Namun banyak bab-bab iman lainnya. Maka kata Nabi, perbaharuilah imanmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Ba'acarunyo iman kami ku diperbarui ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, apa kata Nabi? Aksiru, perbanyaklah daripada mengucapkan, membaca kalimah la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kita membaca kalimah la ilaha illallah. Maka dengan membaca kalimah la ilaha illallah itu bisa memperbarui iman awak. Sebab dalam kalimah yang kita baca la ilaha illallah, jangan disamuan diri kita dengan anak-anak, jangan samuan diri kita dengan anak TK. Anak TK, anak SD masih bisa juga membaca kalimah la ilaha illallah. Namun ditahqiqkan ke hati, dibawa ke hati, diruntunkan ke hati, apa yang kita baca tu. Mungkin tahu kita artinya la ilaha illallah. Indah ada nan Tuhan kecuali Allah. Kalimah nafi dan isbat namanya. Nafi itu menafikan, mengindahkan nan selain indah ada. Menisbatkan Allah. Apa isbat? Isbat itu arti menetapkan Allah. Indah ada selain daripada Allah. Nah, jikalau iman kita itu kuat, jika iman kita itu kuat, maka sewaktu kita membaca kalimah la ilaha illallah, maka bergetarlah hati awak. Makanya ada seorang ulama, apa katanya? Sewaktu beliau kasembahyang, maka bergetarlah badannya, marete. Lah bisa kita bayangkan itu, kasembahyang marete. Apa kejadian aku sampai marete? Maka sesungguhnya apa katanya? Ketahuilah kamano engkau menghadap, dengan siapa engkau berucap. Kalaulah kita tahu itu, kita menghadap kepada Allah, berucap dengan Allah, maka bisa menggetarkan hati awak, bisa menggetarkan tubuh awak. Atau makanya marete kasembayang tu. Lah tabayang langsung Allah denyo. Kita misalkan, apa yang kita misalkan? Kita contohkan, jikalau kita menemui sesuatu atau orang gadang. Biasa kita tidak kenal dengan nama bupati atau gubernur, tiba langsung gubernur di muka awak. Tentulah awak takajut dan meretek, gugup. Seperti itulah. Nah, seorang yang tadi iaitunya solat meretek, apa yang beliau pikirkan, apa beliau hakikatkan, apa yang beliau makrifatkan, iaitunya besarnya Allah Subhanahu wa taala. Besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan besarnya Allah, beliau pandang iaitunya dengan keagungan Allah, api neraka yang berkibar-kibar begitu besar. Sehingga pandang kalau awak masuk ke dalam neraka, kuat yang kata jadi. Kalau tak panggang nak api dunia, sakate api tunggu pakai memakai. Tolong. Mengelupeh kulit bisa seminggu ndak ke surau, bisa sebulan ndak pergi beribadah. Namun kalau lah api neraka itu, maka akan menghabiskan seluruh daging, akan menghabiskan seluruh tulang, cairnya mama. Atau makanya dalam solat kasembayang itu, itulah pandanglah, itu nana dinamakan iman. Iman, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbarui iman awak itu dengan banyak-banyak membaca kalimah la ilaha illallah. Wa tuanku, ambo lai suku membaca kalimah la ilaha illallah. Alhamdulillah, bagus.
Kapan itu tuanku? Bagusnya terserah. Bagusnya pakai adab, bagusnya. Apa adabnya? Berwuduk, menutup aurat, menghadap kiblat, itu adabnya. Namun jikalau kita ingin dalam keharian kita itu berzikir, membaca kalimah la ilaha illallah, dalam bekerja pun juga diperbolehkan zikirnya. Dalam bekerja, dalam beraktivitas, ke ladang, ke sawah, sedang membuat sambal, sedang memasak nasi, silahkan la ilaha illallah. Satu yang tidak boleh menyebut asma Allah, iaitunya di dalam WC kamar mandi. Itu cuman bolehnya dalam mazhab Syafi'i, dalam hati boleh. Tapi kalau dalam ucap tidak boleh. Ibu-ibu jemaah yang saya hormati, an Utsman ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah yabtagi bizalika wajhallah. Bizalika wajhallah. Apa artinya? Utsman bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan api neraka terhadap orang yang berkata la ilaha illallah, benar-benar berharap keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ikhlas. Maka Allah haramkan diri kita, tubuh awak masuk ke dalam neraka jika kita dengan ikhlas, dengan reda membaca kalimah la ilaha illallah. Itu maka ditahqiqkan dalam hati. Tahqiqkan dalam hati. Nafikan selain Allah. Isbatkan Allah. Tetapkan Allah dalam hati kita, dalam pandangan awak, dalam hakikat awak, dalam bermakrifat awak. Jikalau kita membaca, berzikir kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas, maka Allah haramkan tubuh awak ke dalam neraka, mak-mak. Kalau haram itu berarti Allah nak memasukkan diri awak ke neraka doh. Ayo bana-bana membaca kalimah la ilaha illallah. Bagi jemaah laki-laki, apa-apa umumnya kita sembahyang simawang. Dalam kita paiman doa, jamuan rumah orang, maka tahqiqkan itu ladang amal awak. Jangan suka apa-apa macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba orang tukang canang mangkek sambal nyecolek sembahyang lama. La ilaha illallah, di lomak jonang kau mangkek sambal leh. Hanya apa-apa macam tu tu. Ni labat lain membaca la ilaha illallah tapi tidak ditahqiqkan dengan hati. Tu makanya ambo sampaikan tadi, jangan sama awak dengan anak TK, anak SD. Anak TK, anak SD tu bisa membaca kalimah la ilaha illallah. Cubalah. Pandainya, bisanya. Tapi nyo nan hakikat la ilaha illallah itu nyo ndak tahu. Awak nan gadang, awak nalah faham, awak nalah mengaji, maka awaklah tahu kini. Tu tahqiqkan dalam hati. Jika makrifat itu, bapa ngana itu, mangana Allah itu, bisa kita memejamkan mata, rancak. Tapi kadang-kadang nan menggoda itu adalah membuka mata. Dalam jamuan paiman doa ke rumah sianu, godaannya la ilaha illallah sejanang lah makan sambal. La ilaha illallah di sama jori yang lemak leh. Apa ngena lah celik sambalnya. Tahqiqkan dalam hati apa yang kita baca itu. Hilangkan alam, hilangkan nan Tuhan seluruhnya. Ayo isbatkan Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Menghujam ke hati. Jika awak menghujamkan hati ke hati, mentahqiqkan ke hati, maka akan nanti tiba dalam kesembahyang tu awak meretek.
Terbayang seluruhnya azab Allah. Kalau hujamkan ke hati dalam berzikir tu bisa meneteskan air mata kerana dosa-dosa nalu atau dengan rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hujamkan ke hati, kita tahqiqkan ke hati, ke jantung, ke kalbu, maka bisa merasa asik awak dalam berzikir la ilaha illallah itu. Lenyap seluruh alam awak. Lenyap diri kita nan zahir ko. Lenyap diri kita nan batin itu. Hanya semata-mata kita mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengisbatkan, menetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bayu-bayu banalah membaca kalimah la ilaha illallah dan disamakan dengan anak TK atau anak SD. Anak SD la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fokuskan, makrifatkan diri awak itu dalam membaca kalimah la ilaha illallah. An Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsani Jibril alaihi salam qala yaqulullah ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min azabi. Ali dari Ali berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril berkata kepada Nabi. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah itu sebagai bentengku, maka siapa yang masuk ke dalamnya aman daripada siksaku. Masuk wak dalam benteng kalimah la ilaha illallah tadi, maka wak aman dari azab Allah. La ilaha illallah itu akan nanti membentengi awak daripada azab neraka. Kalau seandainya kita masuk ke dalam neraka, kita masuk ke dalam neraka, maka la ilah, kalimah la ilaha illallah membentengi awak. Lepaham amak-amak membentengi, melindungi. Dilindungi awak di kalimah la ilaha illallah. Tidak terpanggang, tidak akan terbakar oleh api neraka. Itulah yang dinamakan benteng. Maka hari kini yang hobi kemarin sudah ada merasa asik sehingga datang tawaran rancak itu malin zikir kita dari maghrib sampai isya la ilaha illallah. Itu apakah kata motivasi atau cuman-cuman atau tidak tahu. Tetapi kalau merasa nikmat, nah marilah kita lanjutkan. Bahkan pengajian pun seperti ini jikalau disukai maka akan dilanjutkan. Termasuk pun mengaji Al-Quran senjanya. Kemarin sudah disampaikan jangan mak-mak malu. Jangan malu disebut orang tak pandai. Jangan baduto wak matu kabur. Bekoh yo ni kabur ndak Tuhan. Ambo ananado dan ambo disuruh ku ambo curahkan kasado. Ambo tunjukan mana mak-mak ndak pandai membaca Quran. Ambo tunjukan kan itu jambu. Ambo nak meminta pitih ke mak-mak indak berupah-upah atau kamu mak-mak kursus jambu. Sebulan meminta 3 juta khusus untuk mengaji Quran dan mak-mak. Di mana pingin nanti itu silahkan kita ulangi atau tidak itu terserah. Kini ko ma pengennya jemaah itulah karya kian. Kalau pengen jemaah ini tidak ditaruhkan. Walaupun itu masalah mengaji tua wak. Nampaknya peminatnya agak kurang ini ya. Alah nak tahu lah. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min abadin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'asahu Allah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa lam yarfa' li ahadin yawma idzin amalun afdalu min amalihi illa man qala misla qawli auzad kata Imam Ayas bin Isa Abu Darda berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tiada seorang yang membaca la ilaha illallah 100 kali
kita maca la ilaha illallah 100 kali bahasa orang Minang. Siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah 100 kali itu kesimpulannya, melainkan akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan wajah yang bagaikan bulan purnama. Kita membaca kalimah la ilaha illallah 100 kali, maka Allah bangkitkan wajah kita nanti seperti bulan purnama, indah, berseri, dicintai oleh Allah. Itulah wajah orang-orang yang suka berzikir membaca kalimah la ilaha illallah. Dan tiada seorang yang berbuat amal lebih afdal daripadanya pada hari itu kecuali yang membaca seperti itu atau lebih daripada itu. Nah, lebih afdalnya ada tu boleh lebih daripada 100. Itu kalau standarnya itu 100. Kalau lebih itu lebih bagus. Bahkan dalam Fitwah riwayat guru-guru itu boleh nanti sebanyak 70.000. Yang hadisnya ada itu bisa melepaskan kita daripada penebus daripada api neraka. Membaca kalimah la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Itu tuanku, le putus semalam itu hendak putus, boleh kita sambung malam-malam berikutnya. Boleh. Kalau sekali langsung 70.000 babueh lah mak. Babueh muncung lah ya. Tak terkejar. Roti amak-amak dalam sehari itu goyang suruh ke 70.000 tak tamat amak-amak. Mungkin lah mana kuasa lah. Alhamdulillah. Jadi malam kini lah mulai kedai Isya. Mungkin itu saja penyampaian pada malam hari kini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambillah kesimpulan daripada penyampaian tadi. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak goda-godaan di luar, goda-godaan keraju, goda-godaan anak, goda-godaan tetangga, goda-godaan dan lain sebagainya, mudah-mudahan iman wa kuat, selalu kokoh beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah datang ke surau, datanglah walaupun itu hujan patuh, sebab datang wa kamari adalah fisabilillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu perbanyaklah berzikir kalimah la ilaha illallah. Sesungguhnya zikir itu akan menjadi penyelamat awak, benteng awak di neraka, penebus awak di neraka, dan insya-Allah dengan kalimah la ilaha illallah kita dimasukkan Allah ke surga. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Cia akhir kalamnya kanyu mati itu macam kalimah la ilaha illallah, makanya masuk surga. Mudah-mudahan kita pada malam hari kini termasuk orang-orang dan dirindui di surga, dan insya-Allah kita masuk nanti bersama-sama ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.